Halo teman-teman, selamat datang di channel ini lagi, yeay. Jadi selain rambut baru, saya juga punya setup yang agak baru nih. Jadi ini kayak di lantai bawah, kamar kan di atas, ini di lantai bawah, terus ada rak buku sederhana di belakang ini. Ya gitu aja sih sebenarnya. Yeay. Aku mau lanjutin ini nih. Jadi pengenku sih kayak sebelum liburan nandain apa sih yang buku ini udah selesai. Kalau aku mau bikin video lagi ya nanti kita habis Januari aja lah. Ini aku bacain ya. Lebih dari 90% spesies burung yang telah dikenal melakukan monogami. Demikian pula 12% monyet dan kera, belum lagi semua serigala, jakal, coyote rubah, gajah, curut, berang-berang, dan antilop mini. Meskipun begitu, monogami bukan berarti eksklusif secara seksual. Di banyak spesies yang bejananya membantu membesarkan anak-anak merawat induk betina, si bejantan juga kadang menyelinap keluar untuk berselingkuh, sementara si betina seringkali menerima pejantan lain. Para biologi menyebutnya sebagai strategi kawin campur atau kopulasi ekstra pasangan. Oke, ini menarik sih buat aku karena ini kan biasanya suka dipakai buat justifikasi orang, ya memang laki-laki tuh naturnya selingkuh. Well, cewek juga. Secara di alam ya, monogami itu natural, tapi perselingkuhan juga natural di alam ya. Itu menarik sih buat aku, makanya aku tandain. Bentuk-bentuk kehidupan pertama tidak punya induk. Selama 3 miliar tahun, setiap organisme memiliki satu induk dan hampir abadi. Sekarang, banyak makhluk memiliki 2 induk dan semuanya fana. Sejauh yang kita tahu, tidak ada bentuk kehidupan yang biasa memiliki 3 induk atau lebih. Nah, jadi yang kayak kita bahas kemarin ya, bahwa dulu kan kita bersalah satu, terus membelah diri gitu kan. Itu tuh lebih abadi daripada makhluk-makhluk yang dihasilkan melalui seksual atau kerjasama 2 organisme gitu. Sampai hari ini pun juga masih misteri di kalangan saintis kenapa terjadinya demikian. Kenapa kita akhirnya menyerahkan keabadian kita demi seks, itu menarik sih. Nah, lalu sebenarnya kan kita lagi mencari kan perbedaannya manusia sama hewan tuh apa sih gitu. Nah, rupanya di dalam di perdebatan filsafat zaman dulu pun juga batasan antara manusia dan hewan atau mana yang punya moral, mana yang nggak punya moral itu pun juga seabu-abu itu. Menurut Descartes, semut itu tidak punya jiwa. Jadi otomaton atau hewan-hewan yang bergerak saja itu tidak dibebani kewajiban moral khusus. Tapi nanti di next-nya ini kita akan lihat betapa anjing itu tuh, nih ya, anjing yang telah kehilangan majikannya mencari-cari majikan sambil melolong sedih memasuki rumah dengan perasaan gelisah, cemas, yang menurunin tangga, lalu menemukan tuannya yang dia sayangi di ruang belajar, lalu menunjukkan sukacitanya dengan senang melompat dan mengelus-elus. Anjing, terutama buat teman-teman yang memelihara anjing ya, akan susah untuk bilang bahwa anjing ini nggak punya moral. Gitu. Akan susah untuk bilang bahwa anjing itu nggak punya empati. Akan susah untuk bilang bahwa anjing itu nggak punya perasaan, bahkan akan susah untuk bilang anjing itu nggak punya jiwa. Maka menarik nih, obrolan tentang sebenarnya jiwa itu apapun juga sebenarnya obrolan filsafat yang menarik, walaupun nggak begitu dibahas di sini. Kayaknya buat teman-teman yang pengen belajar sebenarnya jiwa itu apa, lalu bagaimana orang zaman ke zaman tuh melihat jiwa itu seperti apa. Ini nih kalau settingannya beda tuh, enak jadi buku yang lain bisa langsung di belakang. Ini aku punya bukunya, judulnya A Human History of Emotion. Ini ngebedah bagaimana kita dari zaman ke zaman melihat berfilsafat itu seperti apa, terutama masalah emosi manusia, dan terutama kalau kita ngomongin emosi ya kita akan ngomongin jiwa nantinya di sini. Nah, ini aku bacain ya. Seiring berkehidupan evolusi, rangkaian ragam perasaan pun berkembang. Aristoteles berpikir bahwa di sejumlah hewan kita mengamati kelembutan dan kebengisan.
sifat yang halus maupun sifat yang memberang, sifat berani atau malu-malu, rasa takut maupun percaya diri, semangat berapi-api, ataupun kelicikan yang dingin, dan dari segi kecerdasan, sesuatu yang setara dengan kebijaksanaan. Jadi dari zaman Aristoteles pun udah tahu nih bahwa hewan pun juga memiliki kecerdasan, hewan juga memiliki emosi, meskipun tadi kita lihat ya, ratusan tahun setelah Aristoteles, Descartes, salah satu ilmuwan yang terkenal dengan dualismenya, bahkan kalau kalian belajar matematika kan, kalian tahu Cartesius, itu kan ada plus, ada minus, nah itu kan sebenarnya yang mencetuskan atau mempopulerkan penggambaran tersebut, ya ada ini Descartes ini, makanya namanya Cartesius gitu. Dia mengkotak-kotakkan ini ada jiwanya, ini nggak ada. Hewan-hewan nggak punya jiwa. Otomaton nggak punya kewajiban moral. Gitu sih. Nah, ini menarik buat didiskusikan. Sebenarnya jiwa itu adanya di siapa? Nih. Organisme-organisme yang bereproduksi dengan cepat menghasilkan populasi yang besar dan persaingan memperebutkan sumber daya alam. Mereka menyediakan bahan mentah bagi seleksi alam yang secara efisien membesar-besarkan perbedaan kecil dalam hal kecocokan dengan lingkungan, perbedaan-perbedaan yang mungkin terlalu kecil untuk samar dan disadari naturalis paling ahli sedikit pun. Inilah argumen sentral naskah yang tidak diterbitkan mengenai evolusi karya Darwin pada tahun 1844 dan dari artikelnya dalam Proceedings of the Linnean Society. Nah, ini kenapa aku tandain ya? Kayaknya sih aku tandai karena ya itu tadi, bahwa kayaknya kalau misalnya emang kita mau belajar tentang evolusi, harus balik lagi ke karya-karya Darwin aja. Banyak hal-hal yang mungkin bahkan di Origin of the Species pun nggak ketulis gitu loh, nggak sempat ketulis oleh Darwin. Actually, I was planning to make a video about kenapa sih orang-orang nggak percaya evolusi gitu. Tapi ya lagi-lagi, aku tuh sekarang bener-bener tidak mau bikin sesuatu, ngomong sesuatu, dari sesuatu yang aku tuh nggak bener-bener paham. Nah, makanya aku kadang jarang beropini di internet gitu kan. Dan ngomongin evolusi tuh kayaknya kalau aku belum baca Charles Darwin, kayaknya aku nggak akan bahas banyak ke sana deh. At least tidak akan bikin konten 1 menit untuk ngomongin evolusi gitu, atau ya itu menjawab pertanyaan netizen tentang evolusi. Bahkan karena aku sendiri pun juga nggak berani bilang kalau aku ngerti evolusi. Lagi-lagi kayaknya belum valid kalau kita ngomongin evolusi tapi nggak mengutip Darwin sama sekali. Malah yang kita kutip tuh orang-orang yang inspired by Darwin kayak Carl Sagan, Richard Dawkins gitu. Padahal dulu dia sama aku ada loh satu buku Origin of Species. Nanti deh kalau misalnya ada BBW lagi, kalau ketemu Origin of Species yang versi bahasa Inggris aku akan beli. Minimal itu dulu deh, baca Origin of Species belum komen tentang evolusi gitu. Lepas kamu setuju atau nggak setuju, baca itu dulu deh. Nah, di sini kita ngelihat bagaimana tidak hanya emosi yang terwariskan dari leluhur kita, dari makhluk-makhluk sebelum kita, tapi juga bentuk komunikasi. Ini kalau kita lihat ya, serigala akan menyapa serigala lain dengan menempatkan mulutnya di sekeliling moncong serigala itu. Banyak mamalia melakukan hal serupa. Orang-orang yang menjinakkan hewan liar mungkin terperanjat ketika mereka menerima sapaan semacam itu. Serigala berdiri dengan kaki belakangnya, menempatkan kaki depannya di bahu sang saintis, dan menempatkan rahang-rahang di sekeliling kepala saintis. Itu cara serigala menunjukkan sikap bersahabat. Bila Anda hewan yang tidak tahu cara berbicara, perilaku itu sangat memberi sinyal sangat jelas. Lihat, gigiku. Aku sangat bisa menggigitmu, tapi aku tidak akan melakukannya. Aku suka sama kamu. Gitu. Sekali lagi, tipis sekali batas antara afeksi dan agresi. Ini menarik sekali teman-teman karena aku barusan memindahkan anjingku dari Malang ke BSD sini, dan anjing aku yang di sini, jadi ada anjing cewek di sini namanya Sera, terus aku datengin dari Malang namanya Noi gitu ya, cowok. Di beberapa hari pertama mereka itu seperti seakan-akan berkelahi, pukul-pukulan gitu kan. Lalu ternyata di hari ketiga mereka sudah beberapa kali melakukan percobaan kawin teman-teman.
Yang saya juga sekarang mikir, anjing ini kalau misalnya ada anaknya ini mau ditaruh di mana nih anak-anak anjing gitu. Nah, cuman di sini menarik bahwa di alam agresi dan afeksi itu batasannya tipis sekali. Dan jangan-jangan kita pun juga demikian. Makanya ada orang yang punya istilah benci jadi cinta. Ada orang yang kalau misalnya ketawa, hahaha, mukul. Aku kayak gitu. Ada orang yang KDRT tapi sayang. Tuh. Ada yang Stockholm Syndrome, suka dipukulin. Loh. Jadi bahkan di ranah manusia pun ya, walaupun kita sudah punya hukumnya, tapi unconsciously sisaan dari leluhur kita, agresi dan afeksi itu batasannya tipis. Menurutku itu menarik sekali untuk dipelajari sih. Ini aku pernah bikin kontennya ini, aku bacain ya. Aku bacain, sebenarnya udah pernah aku bikin kontennya, tapi aku bacain karena aku suka banget. Etnosentrisme adalah kepercayaan bahwa kelompok kita, kelompok apapun itu, adalah fokus dari segala sesuatu yang benar dan murni, pusat semesta sosial. Kita melakukan berbagai macam hal seperti seharusnya. Xenofobia adalah rasa takut dan benci orang asing. Perilaku mereka janggal atau keliru atau menjijikkan. Mereka tidak punya rasa hormat yang sama dengan kehidupan seperti kita. Sudah begitu, mereka berusaha mengalahkan kita. Kita lawan mereka. Etnosentrisme dan xenofobia teramat umum di kalangan burung dan mamalia, walaupun bukan aturan yang tidak berubah, yang tidak cukup berubah, ya tidak dapat berubah. Kawanan burung yang sedang bermigrasi misalnya cukup terbuka bagi semua peserta dari spesies yang sama. Nah, aku tuh suka kalau melihat bahwa hal yang selama ini aku takutkan, kayak xenofobia gitu ya, masa remajaku dihabiskan dengan melihat sosial media yang terpecah belah antara politik ya, terutama dulu kasusnya Jokowi, Ahok gitu. Itu cukup membentuk masa mudaku sehingga membuat aku terkotakkan. Aku adalah Ahokers gitu misalnya ya. Bahwa aku adalah orang yang pro toleransi gitu. Sehingga orang lain keliru. Orang-orang yang punya pandangan yang tidak seperti aku membahayakan Indonesia bahkan. Cukup menyenangkan atau melegakan buat aku ketika melihat bahwa xenofobia adalah hal yang natural. Nah, nantinya teman-teman kalau misalnya ngelihat ya, bagaimana peran xenofobia itu bahkan berguna banget dalam perjuangan kemerdekaan kita, kalian bisa baca Takdil riwayat Pangeran Diponegoro. Ketika menyadari bahwa xenofobia atau kita tuh bersatu karena kita punya musuh yang sama, akhirnya membenci sesuatu yang di luar kita itu adalah sesuatu yang natural, aku jadi tidak mudah marah, teman-teman. Tentu aku masih ingin kita semuanya bersatu karena kita sama-sama Indonesia, but paham-paham seperti itu, paham-paham yang selama ini aku pikir berseberangan dengan aku, sekarang aku jadi tahu itu kenapa. Dan aku bisa ngelihat bahwa itu natural, itu proses alam. Jadi nggak perlu aku begitu marah melihat itu. Agresi adalah strategi bertahan hidup, berevolusi demi kehidupan. Agresi, terutama di primata, hadir berdampingan dengan balas asih, altruisme, kepahlawanan, dan kasih sayang yang lembut, serta bersedia mengorbankan diri demi anak-anak. Dari kita udah lihat betapa tipisnya batasan antara cinta dan agresi, cinta dan kekerasan. Dan kita bisa lihat bahwa kebencian pun juga dasarnya adalah kebencian terhadap orang lain ya. Dasarnya juga adalah betapa cintanya kita sama kelompok kita, betapa cintanya kita sama sesuatu yang mau kita bela, betapa inginnya kita melindungi kelompok kita dari serangan yang lain. Maka hal ini memang paradoks kehidupan yang harus kita amini, teman-teman. Kayaknya aku minta maaf karena
tadi aku di awal bilang, aku pengen nyelesain ini sebelum Januari berakhir. Tapi kayaknya masih banyak nih. So, ini akan aku tinggalkan buat jadi video terakhir tahun ini di YouTube ya. Sisanya kita akan bahas di video-video berikutnya. Semoga video yang ini bisa jadi temen makan kalian. Kalau udah panjang banget, kayak 16 menitan. Ntar aku potong-potongin dikit yang gak penting-penting.